RKUHP, hina DPR, jaksa polisi hingga Walcott di penjara 18 bulan. Apakah ini bentuk pelanggaran HAM atau bentuk pendisiplinan masyarakat mengutarakan pendapat yang beradab? Mari kita masuk ke WJP Channel. Halo teman-teman, welcome to WJP Channel lagi. Nah, ini lagi ada bola panas nih, lagi bergulir di antara pemerintahan sama DPR. Bola panas ini salah satunya mengancam warga yang menghina penguasa seperti anggota DPR, polisi, jaksa hingga wali kota. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, ini ada di pasal mana yang akan di mana draft itu akan disahkan di Juli 2022 mendatang, yaitu pasal 353 ayat 1. Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun, 6 bulan, atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ya, teman-teman. Untuk garis besar, di dalam pasal itu ialah masyarakat akan dijerat jika menghina penguasa umum di muka umum. Bisa lewat sosial media, tulisan atau gambaran hinaan, atau lewat suara atau rekaman. Dengan catatan ada aduan dari pihak yang dihina ya teman-teman. Catat ya teman-teman, hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. Nah, pertanyaannya, apakah ini termasuk melanggar HAM atau upaya membungkam suara rakyat atau upaya mendidik masyarakat yang lebih mengedepankan cara intelektual dan beradab dalam menyampaikan pendapat? Menurut saya ada dua kubu pandangan nih. Point of view-nya itu ada dua. Jadi yang poin satu itu akan ada resisting dari pihak yang merasa terkekang dan tidak bisa menyuarakan pendapat mereka dengan cara gaya mereka yang lama lagi, yang biasanya sering menghina karena juga dengan faktor IQ dan intelektual mereka ya yang terbatas, bahkan bisa menuju ke ujaran kebencian yaitu Undang-Undang ITE. Nah, ada yang kedua, ada yang setuju draft ini digolkan biar tidak marak lagi di kalangan masyarakat menghina penguasa umum dan lain-lain yang bisa mempengaruhi orang lain ikut membenci karena hasil hinaannya. Dalam arti kata memprovokasi orang lah gitu. Jadi membenci pemerintahan yang sah dan membuat onar dan instabilitas politik dan yang berpotensi rusuh. Nah, kita bahas poin satu dulu ya di dalam arti kata menghina itu sebenarnya gimana sih? Kita perlu mengerti pasal yang di atas itu adalah yang sifatnya menghina, bukan mengkritik. Apa bedanya menghina versus kritik? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, menghina itu merendahkan, memandang rendah, hina yang tidak penting. Contoh, ia sering menghina kedudukan orang tuanya, memburukkan nama orang lain, menyinggung perasaan orang seperti maki-maki, menistakan. Contoh, tulisan dalam surat kabar itu dipandang menghina kepala kantor misalnya. Jadi menghina itu contoh seperti ini. Jancuk jaran kon niku anjen. Matamu picek itu. Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja nggak pernah kasar. Nggak masalah, matamu picek. Nggak masalah. Bagi saya haram milih Ganjar ya. Siapapun yang didukung buzzer dan influencer, maka nas hukumnya. Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain kau bangun di sana? Sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari, pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru, mana mau? Tahun 88, tahun 88 obat kurap. Kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Mas Said Ad-Nasiraj, Ketua Umum PBNU, sudah yo gedek sama Wahabi. Nah, karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot, goblok. Anak lu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Sampurasun. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya
menjadi istana iblis. Memaki lembaga atau pemerintah dalam kata-kata yang tidak elok seperti goblok, pantat, dan lain-lain. Goblok, Pancasila menjadi ini, terus apa gitu. Itu menghina. Berikut lanjut kedua, apakah berarti mengkritik boleh? Nah, ini agak semu-semu nih teman-teman. Ada yang bilang, kan saya mengkritik. Padahal mengkritik itu berujung-ujung lebih ke ujaran kebencian gitu. Nah, ini memang agak buram-buram, tapi mari kita kupas nggak apa-apa. Jadi menurut Kamus Besar Indonesia, kritik itu adalah kecaman atau tanggapan. Kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Harusnya kalau kritik itu sifatnya membangun. Jadi makin produktif, masyarakat kita makin pintar, kita kritik, tapi kritiknya produktif. Kritik itu tidak punya syarat macam-macam. Selain ya harus kritis, sehingga bisa memantik diskusi lebih lanjut atau memperkaya sudut pandang. The squeaky wheel gets the grease. Roda yang berderit yang akan mendapat minyak. Karena yang sunyi dan hening tidak akan menyadarkan kita sesuatu yang paling terdengar yang akan mendapat perhatian. Fungsi kritik kadang-kadang bermaksud memberitahu roda mana yang perlu diperhatikan dan butuh segera diolesi minyak. Perubahan lahir dari sana. Kritik mungkin saja tanpa solusi, tapi tidak akan ada solusi tanpa kritik. Ya, jadi kalau kita menyampaikan kritik itu kan harus ada substansinya ya, gitu. Jadi harus jelas apa pesan dan masukan gitu yang ingin disampaikan. Bukan cuma sekedar caci maki, menghina, sumpah serapah gitu, Mas. Ya enggak? Jadi kalau bicara, oh ini kan kebebasan berpendapat, ini hak asasi kita gitu. Tapi harus diingat bahwa yang namanya hak asasi kita itu bukan tidak terbatas, ya kan? Hak asasi kita itu selalu dibatasi dengan hak asasi orang lain. Jadi kita nggak bisa atas nama hak asasi, kebebasan berpendapat, lalu berbuat sewenang-wenang dan melanggar hak asasi orang lain. Oke, gitu. baik. Jadi memang saya ingin tambahkan, Mas, satu hal lagi, memang kritik itu harus berimbang ya. Jadi nggak hanya kritik ke presiden atau pemerintah, tapi juga dalam kesempatan ini ke aparat, penegak hukum, dan masyarakat gitu. Masyarakat kita harus belajar nih, membedakan mana kritikan, mana hinaan, mana yang konstruktif, mana yang destruktif gitu. So teman-teman, menurut teman-teman pasal ini lebih ke poin 1 atau poin 2? Atau pasal ini berpotensi pasal karet? Atau yang ibaratnya pasal yang bisa menjadi pedang bermata dua? Jadi apakah kritik bisa dituduh menjadi pasal penghinaan atau ujaran kebencian? Atau malah bisa menjerat kita yang mengkritik juga? Jadi mari kita lihat respons teman-teman dan masyarakat beberapa pekan ke depan mengenai pasal ini. Kalau ada komen, ada ide gitu mengenai pasal RKUHP ini, tolong komen di bawah teman-teman. Terima kasih.